kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Jumpa lagi bersama saya, Diva Rizka, dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Selasa 4 Oktober 2022. DPR RI resmi menetapkan 9 komisioner Komnas HAM periode 2022 hingga 2027 dalam rapat paripurna pagi tadi. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada 14 calon anggota Komnas HAM. Hasilnya, 9 nama telah terpilih dari 14 calon yang ada. Komisi 3 DPR RI telah memilih 9 dari 14 calon komisioner Komnas HAM periode 2022-2027. Nama-nama tersebut adalah Adnike Nova Sigiro, Abdul Haris Semendawai, Anis Hidayah, Hari Kurniawan, Prabianto Mukti Wibowo, Pramono Ubed Tantowi, Putu Elvina, Saurlin P. Siagian, dan Uli Parulian Sihombing. Kesembilan nama anggota terpilih diharapkan bisa terus memperkuat komunikasi dengan anggota periode lama atau saat ini, sehingga penanganan masalah hak asasi manusia bisa diselesaikan. Wakil Ketua Komisi 3 Pangeran Hairul Saleh berharap anggota Komnas HAM terpilih ini diharapkan memiliki integritas yang baik dan teruji, memiliki karakter pekerja keras dalam penegakan dan kemajuan HAM, sehingga kepercayaan publik terhadap Komnas HAM meningkat. Memandang penting dibutuhkannya anggota Komnas HAM yang memiliki integritas, berkualitas, profesional, dan kredibel dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Komnas HAM dalam penegakan HAM di Indonesia. DPR mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui surat paripurna DPR, dan DPR memberikan persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk dapat mengoptimalkan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi atau PDP yang telah disahkan oleh DPR RI. Undang-Undang PDP ini diharapkan benar-benar menjadi landasan hukum yang kuat dan memastikan bahwa negara menjamin pelindungan data pribadi warganya. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendorong pemerintah untuk dapat mengoptimalkan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi yang telah disahkan DPR RI pada masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023. Puan Maharani menyampaikan sebagian besar perhatian dari rapat-rapat alat kelengkapan Dewan DPR RI pada masa persidangan ini terfokus pada RUU APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya, serta rencana anggaran dan belanja kementerian lembaga dalam APBN tahun anggaran 2023. Selain itu, AKD DPR RI tetap menuntaskan tugas-tugas dan konstitusional lainnya, yaitu menjalankan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Puan menekankan, sudah tugas dan tanggung jawab bersama para pemangku kebijakan untuk dapat mewujudkan amanat kedaulatan rakyat melalui fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi. Puan pun menyinggung mengenai keberhasilan DPR RI dan pemerintah dalam menyelesaikan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang kehadirannya sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh elemen masyarakat. DPR RI bersama dengan pemerintah telah berhasil menyelesaikan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang kehadirannya sangat ditunggu-tunggu. Adanya perlindungan data pribadi ini ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Menjadi jelas pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi data warga negara. Oki Zulindra dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan.
Tragedi Kanjuruhan Sabtu lalu meninggalkan duka mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. DPR RI menilai perlu adanya investigasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab tragedi tersebut. Berdasarkan dari data tim kedokteran polisi, total ada 450 korban tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Dari data itu, 125 korban meninggal dunia. Anggota Komisi 3 DPR RI menilai tidak ada kesalahan dari supporter kedua klub, baik Persebaya maupun Arema FC. Arteria Dahlan lebih menyoroti dan mempertanyakan kelayakan pertandingan tersebut. Pertandingan yang digelar pada malam hari tersebut tidak sesuai rekomendasi kepolisian setempat. Selain itu, menurut Arteria, ada faktor kesalahan lain yang lebih besar yang mengakibatkan situasi keamanan di Stadion Kanjuruhan semakin buruk. Inisiasi daripada Kapolres untuk mengatakan siang hari, kok dilakukan malam hari, ya? Yang salahnya apa? Kapolresnya, apa yang salahnya liganya atau yang salahnya PSSI? Main malam tentunya penontonnya lebih banyak. Main malam tentunya jam tayang utama TV. Bicara mengenai angka-angka ini karena ada hak siar di dalamnya. Mungkin saja bicara mengenai adanya judi di situ, ya. Terkait tragedi Stadion Kanjuruhan, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan ungkapan bela sungkawa atas korban meninggal maupun luka-luka. Ia menegaskan tragedi tersebut harus diinvestigasi secara menyeluruh. Pertandingan sepak bola di stadion seharusnya menjadi tontonan yang menyenangkan bagi masyarakat umum, termasuk para supporter. Puan juga meminta PSSI menghentikan sementara pelaksanaan Liga Sepak Bola Nasional sambil berbenah diri dan mengevaluasi secara menyeluruh. Panji dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Pasca menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Bagaimana mekanisme terkait penyaluran bansos ini? Informasi lengkapnya saat lagi. Untuk itu, tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, pemerintah terus menyalurkan berbagai bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.
Upayanya berupa bantuan langsung tunai BBM yang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu dan bantuan subsidi upah bagi para pekerja atau buruh. Kendati demikian, program pemerintah tersebut bukan tanpa kendala. Selain salah sasaran, penyempurnaan basis data menjadi aspek yang perlu diatasi, salah satunya dengan menyiapkan sinkronisasi data yang telah divalidasi dengan data nomor induk kependudukan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pemerintah terus menyalurkan berbagai bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus sebagai salah satu program pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT BBM telah mencapai 95,9%. Selain BLT BBM, pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi gaji atau upah atau BSU bagi pekerja atau buruh. Presiden mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran BSU hingga saat ini mencapai 48,3%. Dengan kecepatan tersebut, Kepala Negara optimis penyaluran bantuan dapat selesai sesuai target yang ada. Kendati demikian, program pemerintah tersebut bukan tanpa kendala. Selain masalah exclusion error atau salah sasaran, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhyiddin Muhammad Said menilai penyempurnaan basis data menjadi aspek yang perlu diatasi. Salah satunya dengan menyiapkan sinkronisasi data yang telah divalidasi dengan data nomor induk kependudukan atau NIK. Muhyiddin mengajak semua elemen masyarakat untuk mengawasi penyaluran BLT BBM agar tepat sasaran. Muhyiddin berharap subsidi BLT BBM benar-benar terdistribusi kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga mereka yang berpenghasilan rendah tidak terdampak terlalu dalam imbas kenaikan harga BBM. Jadi semua kita minta aparat pemerintah, masyarakat itu sendiri kita minta ikut mengawasi. Sehingga sering diumumkan melalui televisi bahwa bantuan langsung tunai itu sekian. Bantuan pekerja yang gajinya 3,5 juta ke bawah itu dapat sekian. Itu semua disebar kepada seluruh lapisan masyarakat, baik melalui media ya, elektronik seperti Anda semua, maupun koran-koran cetak. Kemudian para kepala desa diberikan instruksi. Kemudian kepala daerah semua disampaikan, ya, organisasi-organisasi tahu semua, apalagi anggota DPR, apalagi kalau kami ini turun ke daerah itu menyampaikan bahwa Anda itu punya hak ini semua, ya paling tidak dia bisa memanfaatkan uang-uang itu yang diberikan itu untuk kebutuhan sehari-harinya. Saya kira inilah tujuannya sehingga bisa menekan inflasi, daya beli masyarakat bisa terbangun terus. Untuk itu, DPR menegaskan akan mengawal penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM demi memastikan hak dari keluarga penerima manfaat atau KPM tidak diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. DPR meminta masyarakat untuk melaporkan langsung jika mendapati ada penyelewengan pada BLT BBM. Kemudian memang ada data yang masih orangnya meninggal itu masih dapat, itu ada, tapi tidak banyak, kemarin hanya 3 atau berapa gitu. Nah, itu saya sarankan ya harus dikembalikan ke pusat dan itu supaya dicoret, supaya nanti kalau ada bantuan-bantuan dia tidak terus mendapatkan gitu, karena kan orangnya sudah meninggal. Anissa Syakur menghimbau agar BLT BBM tidak hanya digunakan untuk belanja kebutuhan dasar masyarakat, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha agar masyarakat dapat berdikari. Oleh karena itu, ia berharap Kemensos harus memastikan distribusi BLT BBM berjalan cepat, tepat, dan akurat. Diperlukan optimalisasi pengelolaan data agar ke depan kemungkinan salah sasaran akan berkurang dan BLT
bisa lebih efektif jika digunakan untuk mengembangkan usaha dan tidak hanya dipakai untuk kebutuhan konsumtif. Ketika data itu yang dipakai masih data yang lama, ya selalu kita ada kendala. Tapi ini nampaknya Kemensos sudah mulai validasi data itu dilakukan secara terus-menerus, sehingga dengan validasi data itu diharapkan ketidaktepatan sasaran itu akan terkurangi, walaupun mungkin tidak bisa semuanya, tapi dapat terkurangi dan BLT itu bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Sangat tergantung ya, kalau saya melihat namanya masyarakat diberi bantuan itu ya mesti mereka merasa terbantu lah atas beban-beban walaupun tidak sepenuhnya. Cuman kemarin juga saya kasih saran mereka-mereka yang kebetulan punya usaha, mungkin jual es atau jual apa di rumahnya, itu bagaimana uang ini untuk tidak buat konsumtif, tapi dibuat pengembangan daripada usahanya sehingga bisa melanjutkan atau meningkatkan kesejahteraan keluarga yang ada. Itu saran saya kemarin. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI tengah menunggu investigasi Polri terkait tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan ratusan korban jiwa. Informasinya saat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17, Komisi 3 DPR RI menunggu langkah Polri dalam melakukan investigasi terkait tragedi Kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa dan luka-luka. Komisi 3 meminta investigasi dilakukan secara mendalam sampai ke akar hingga ditemukan pihak yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini. Selengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Rodiah dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 1 DPR RI dan kali ini saya akan membahas terkait kerusuhan di Stadion Kanjuruhan yang memakan banyak korban. Bagaimana tanggapan DPR RI mengenai hal tersebut? Untuk menjawabnya saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI yakni Bapak Habibur Rahman. Ya, baik Pak, terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, kami menghormati langkah-langkah yang dilakukan Kapolri, ya, langsung turun ke Kanjuruhan,
membawa tim yang lengkap, melakukan tindakan-tindakan awal yang menurut kami sudah sangat tepat, ya, mencopot Kapolres, mencopot 9 komandan Brimob, ya. Nah, terkait masalah tersebut, ya. Selanjutnya kami menunggu langkah-langkah berikut dari Kapolri. Pasti ini kan ada kesalahan prosedur, ya, bahkan juga ada tindak pidana. Ya, kami minta siapa yang bersalah melanggar prosedur dihukum, dan bahkan kalau ada unsur pelanggaran pidana diusut secara pidana. Ya. Kemudian terkait dengan SOP pengamanan sendiri dari event-event besar, salah satunya seperti pertandingan sepak bola ini sebenarnya seperti apa, Pak? Ya, kalau SOP kami nggak begitu memahami, ya, karena itu kami nanti ada tim dari Komisi 3 yang Dapil Jawa Timur akan ke Kanjuruhan, ke lapangan mengambil minta keterangan dari sejumlah pihak. Intinya, ya, kalau ada pelanggaran tentu harus ditindaklanjuti baik secara etik maupun secara pidana. Ya. Satu lagi, Pak, terkait dengan kasus ini, bagaimana langkah Komisi 3 untuk mengawal kasus ini hingga tuntas? Tadi saya katakan, ya, sudah ada tim dari Komisi 3 terdiri dari anggota-anggota Komisi 3 Dapil Jawa Timur yang meninjau lokasi dan meminta keterangan semua pihak. Ya. Berikutnya di masa sidang yang akan datang kami akan rapat dengan Pak Kapolri. Ya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Bapak Habibur Rahman. Dan saya melaporkan dari Gedung Nusantara 1 DPR RI, saya Rodia kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Fitian Aunila. Baik, terima kasih Diva. Pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Berita pertama datang dari seluruh fraksi di DPR yang sepakat membentuk pansus tragedi Kanjuruhan. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa portal media, pemirsa. Nah, seluruh fraksi di Komisi 10 DPR RI telah sepakat untuk membentuk panitia khusus atau pansus terkait tragedi kematian ratusan supporter sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober lalu. 8 dari 9 fraksi telah menandatangani pembentukan pansus. Komisi 10 menilai tragedi Kanjuruhan harus dievaluasi menyeluruh karena memakan korban jiwa ratusan orang.
Nah, di sini dikatakan bahwa hal pertama yang harus dievaluasi adalah regulasi penyelenggaraan sepak bola BRI Liga 1 antara Arema Malang dan Persebaya. Selain itu, statuta FIFA dan pengamanan di lapangan selama pertandingan sepak bola juga perlu dievaluasi. Nah, di sini ada anggota Komisi 10 DPR RI, Muhammad Kadafi, menyatakan hasil rapat di Komisi 10 sepakat agar tragedi Kanjuruhan diusut tuntas agar terang dan hasilnya bisa disampaikan ke publik. Komisi 10 mendesak PT Liga Indonesia baru untuk segera memberikan kepastian jaminan asuransi terhadap hak-hak para korban sesuai peraturan perundang-undangan. Komisi 10 DPR RI juga mendesak PSSI segera menghentikan sementara kompetisi sepak bola Liga 1 hingga Liga 3. Diketahui pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Menanggapi hal tersebut, Komisi 3 DPR RI bersyukur tim gabungan pencari fakta tragedi Kanjuruhan tidak melibatkan pihak-pihak PSSI dan PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Nah, di sini ada Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Saroni, menaruh harapan besar terhadap kinerja tim gabungan pencari fakta untuk menghasilkan temuan yang dapat mengungkap tragedi Kanjuruhan secara utuh. Tim gabungan ini sendiri diketuai oleh Mahfud MD, Menpora Zainuddin Amali sebagai Wakil Ketua, mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana hukum Nur Rahmat sebagai Sekretaris, serta 10 anggota lainnya yang terdiri dari jurnalis, akademisi, praktisi, atlet, dan berbagai lapisan masyarakat lainnya. Syahroni yakin kinerja Mahfud MD beserta seluruh timnya berintegritas pastinya untuk mengungkap fakta tragedi Kanjuruhan. Nah, kemudian berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online adalah DPR RI sahkan 9 anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Nah, di sini bisa kita lihat pemirsa, rapat paripurna DPR RI menyetujui 9 nama daftar calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM untuk periode 2022 hingga 2027. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pagi tadi. Pengesahan diawali dengan pembacaan hasil uji kelayakan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, yang berbicara pentingnya anggota Komnas HAM yang memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya. Sebelumnya, 9 nama tersebut telah disetujui di Komisi 3 DPR RI usai mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Dalam kesempatan yang sama, rapat paripurna DPR RI juga menyetujui mantan Direktur Jurnal Perempuan Adnike Nova Sigiro menduduki jabatan sebagai Ketua Komnas HAM. 9 nama anggota Komnas HAM periode 2022 hingga 2027 tersebut adalah Adnike Nova Sigiro sebagai ketua dan ada 8 anggota lainnya yaitu Abdul Haris Semendawai, Anis Hidayah, Hari Kurniawan, Prabianto Muktiwibowo, Pramono Ubay Tantowi, Putu Elvina, Saurlin P. Siagian, dan Uli Parulian Sihombing. Nah, itu tadi pemirsa headline media online pada hari ini, yaitu seluruh fraksi di DPR yang sepakat membentuk Pansus Tragedi Kanjuruhan dan DPR RI yang mengesahkan 9 anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Fitian yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu, terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.